Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar interaksi manusia dan komputer milik kami yang berjudul aplikasi web perpustakaan SMA Negeri 4 Medan. Adapun kelompok 9 yang beranggotakan Faiz Ahmad Asyafiq, Faris Al-Falak, Mezar Fahriza, dan saya sendiri Faisal Azwardi. Latar belakang pengerjaan tugas. Aplikasi perpustakaan ini kami tujukan untuk SMA Negeri 4 Medan. Aplikasi ini kami kerjakan untuk membantu para siswa-siswi untuk meminjam buku lebih mudah apalagi di tengah pandemi ini yang mengharuskan siswa-siswi untuk belajar di rumah. Berisikan macam-macam buku yang bersangkutan dengan pelajaran di sekolah dan dapat dipinjam oleh siswa-siswi yang terdaftar. Di tengah keadaan sulit seperti masa pandemi ini, kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu dari rumah, mulai dari bekerja, belajar, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, maka hal seperti itu tidak sulit dilakukan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah identifikasi masalah yang akan diangkat dalam tugas besar saat ini. Yang pertama, aplikasi web perpustakaan ini dapat membantu siswa-siswi dalam peminjaman dan pengembalian buku secara online. Yang kedua, aplikasi web perpustakaan ini dapat membantu pengurus perpustakaan dalam pendataan dan manajemen perpustakaan. Ketiga, aplikasi web perpustakaan ini diharapkan dapat menjadi media untuk meningkatkan semangat membaca buku yang semakin berkurang sekarang ini. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari aplikasi web perpustakaan ini, yang pertama membantu siswa-siswi dalam peminjaman dan pengembalian buku secara online. Yang kedua, membantu pengurus perpustakaan dalam pendataan data anggota dan data buku. Dan adapun manfaat dari aplikasi web perpustakaan ini, yang pertama, dapat mempermudah siswa-siswi dalam peminjaman dan pengembalian buku di masa pandemi sekarang ini. Yang kedua, dapat mempermudah pengurus perpustakaan dalam proses pendataan dalam manajemen perpustakaan. Berikut adalah fitur-fitur dari aplikasi web kami. Yang pertama ada menu register, yang kedua menu login, yang ketiga dashboard, yang keempat menu kategori, yang kelima menu pengarang buku, yang keenam menu buku, yang ketujuh menu peminjaman, yang ke-8 menu daftar user, yang ke-9 menu ubah password, yang ke-10 menu history. Berikut adalah gambar sitemap dari aplikasi web kami. Dan berikut adalah gambar dari use case diagram untuk aplikasi web kami. Baiklah, lanjut saja ke demo aplikasi. Berikut adalah halaman depan aplikasi web kami. Yang pertama, kami menggunakan navbar dalam posisi fix. Ada tombol untuk home dan login atau register. Yang kedua, kami menggunakan slider. Slider pertama ada tombol login, yang kedua ada tombol register. Apabila tombol login ditekan, akan mengarah ke halaman untuk user login. Dan apabila tombol register ditekan, akan mengarah ke halaman untuk user register. Kembali ke halaman depan, kami scroll ke bawah, ada kutipan dari tokoh-tokoh terkenal, ya supaya rajin membaca buku. Dan di bawahnya, kami menggunakan footer. Yang pertama ada alamat untuk SMA Negeri 4 Medan, media sosial yang apabila ditekan mengarah ke media sosial SMA Negeri 4 Medan. Dan yang ketiga ada lokasi menggunakan Google Map. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mezar Fahriza. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian menu register pada aplikasi kami. Untuk bisa mengakses masuk ke dalam aplikasi kami, user harus membuat akun terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan dari menu register aplikasi kami. Langsung saja kita masuk kepada bagian registernya. Kita masukkan nama lengkap terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nomor handphone. Untuk nomor handphonenya sendiri, kami batasi sampai 13 digit. Jika si user memasukkan lebih dari 13 digit, maka tidak akan terinput. Untuk bagian emailnya,
Jika si user menggunakan email yang sudah pernah didaftarkan ataupun digunakan, nantinya akan muncul keterangan seperti ini. Di sini akan muncul keterangan bahwa email sudah digunakan. Jika si user menggunakan email yang belum pernah didaftarkan ataupun yang belum pernah digunakan, maka nanti akan muncul keterangan seperti ini, bahwa email tersedia untuk diregistrasi. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita konfirmasi password yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan kode verifikasi sesuai yang tertera pada website ini. Kemudian kita klik daftar. Nanti akan muncul alert yang dimana menjelaskan bahwa pendaftaran akun yang kita lakukan tadi telah berhasil dan akan muncul juga user ID dari si akun. Kita lanjut, kita ke menu login. Di sini nanti setelah akun berhasil dibuat, si user bisa langsung login ke akunnya. Kita masukkan email yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita masukkan kode verifikasi sesuai dengan kode verifikasi yang tertera. Di sini jika user tidak mengisi salah satu dari ketiga data ini, baik itu email, password, ataupun kode verifikasi, misalkan si user tidak mengisi emailnya, maka pada saat diklik login, nanti akan muncul keterangan seperti ini, yang bertuliskan please fill out this field, yang artinya harus diisi terlebih dahulu pada bagian yang tidak diisi atau dikosongkan oleh si user. Nah, bagaimana jika si user lupa passwordnya? Maka si user dapat mengklik bagian lupa password yang nantinya akan berpindah kepada halaman recovery password. Di sini nanti user akan diminta untuk mengisi email yang sudah didaftarkannya. Kemudian nomor handphone yang telah didaftarkannya. Kemudian password baru yang nantinya akan dimasukkannya. Kemudian kita konfirmasi password yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita masukkan kode verifikasinya. Kemudian kita klik ubah password. Nantinya akan muncul alert yang memberitahukan bahwa password yang telah kita buat tadi telah hasil berubah. Kita kembali ke menu login kembali. Di sini kita masukkan kembali emailnya. Dan kita masukkan password yang baru yang telah kita buat tadi. Nah, untuk bagian kode verifikasi sendiri, jika si user memasukkan kode verifikasi tidak sesuai dengan kode verifikasi yang tertera, maka pada saat diklik login akan muncul alert seperti ini yang memberitahukan bahwa kode verifikasi yang dimasukkan oleh si user itu salah. Kita login ulang kembali. Kita masukkan passwordnya. Dan kita masukkan kode verifikasinya. Di sini user harus memastikan bahwa email, password, dan kode verifikasi yang dimasukkannya harus sesuai dan benar. Kemudian kita klik login. Nantinya akan menampilkan tampilan dari halaman user. Seperti inilah tampilan halaman user website kami. Di sini ada user dashboard-nya yang menjelaskan keterangan jumlah peminjaman buku yang dipinjam oleh si user. Karena ini merupakan akun baru, maka untuk jumlah peminjaman bukunya di sini masih kosong, belum ada. Kemudian ada bagian footer-nya juga, ada data singkat mengenai SMA Negeri 4 Medan, kemudian ada akun media sosial dari SMA Negeri 4 Medan, dan peta lokasi dari SMA Negeri 4 Medan itu sendiri. Kemudian ada tampilan beberapa menu, di sini ada menu daftar buku. Di sini user dapat melihat
daftar-daftar buku apa saja yang ada di perpustakaan SMA Negeri 4. Di sini daftar buku ditampilkan secara lengkap dan jelas, mulai dari judul bukunya, kategori buku, pengarang buku, dan kode buku. Di sini kami juga menggunakan pagination yang dimana dapat membatasi banyaknya data yang ditampilkan. Bisa itu 10 data, 25 data, 50 data, ataupun 100 data. Dan juga ada menu search yang dapat memudahkan user untuk mencari buku yang dicarinya. Misalkan kita ketikkan judul bukunya, maka akan muncul, ataupun kategori, kita ketik judul bukunya, dan kategori bukunya akan muncul, dan pengarangnya akan muncul juga, dan kode bukunya. Untuk di halaman user ini sendiri, user hanya bisa melihat daftar bukunya saja. Jika user ingin melakukan peminjaman buku, maka user harus datang langsung ke perpustakaannya. Nantinya di sana user akan data-datanya akan dicatat oleh admin, dan data buku yang ingin dipinjam juga akan dicatat oleh admin dan nantinya akan diinput, yang nantinya akan masuk pada bagian riwayat peminjaman pada akun si user. Misalkan kita ingin meminjam buku. Nah, di sini nanti admin akan mencatat data si user dan buku yang dipinjam oleh si user. Kita masukkan user ID dari akun si user tadi. Di sini akan tahu bahwa user ID ini milik dari akun yang bernama Fadil Zoersyah. Kemudian kita masukkan kode buku yang akan kita pinjamkan. Nah, di sini kita akan juga tahu buku apa yang akan kita pinjam. Kemudian kita klik tambah. Nantinya data peminjaman buku ini akan masuk pada bagian halaman user dari akun itu. Kita lihat di riwayat peminjaman. Nah, di sini telah tercatat buku yang dipinjam oleh user. Mulai dari judul buku dan kode bukunya, beserta dengan tanggal peminjaman buku. Untuk tanggal peminjaman bukunya ini disesuaikan dengan kapan si user meminjam buku di perpustakaan. Untuk tanggal pengembaliannya juga seperti itu, juga disesuaikan dengan kapan si user mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan. Nantinya, setelah si user mengembalikan buku, datanya akan di-input dan akan masuk ke dalam akun si user. Begitu juga dengan bagian denda. Jika si user mengembalikan buku tepat waktu, maka user tidak akan dikenakan denda. Keterangannya di sini akan dibuat 0. Jika si user mengembalikan buku lewat dari batas peminjaman, misalkan batas peminjaman waktu seminggu, si user mengembalikan buku lebih dari seminggu, maka si admin akan mengenakan denda pada si user. Nantinya nominal denda tersebut akan diinputkan oleh admin dan nanti akan masuk ke akun si user. Berapa denda yang dikenakan pada si user. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Faris mengenai halaman login dan admin login. Pada Faris dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Mejar. Saya akan menjelaskan halaman admin login sama seperti halaman login buat user. Kita pertama dulu masukkan username admin dengan password tes123 dengan kode verifikasi 36230. Kita langsung login. Di halaman dashboard ini ada beragam pilihan, ada jumlah buku, jumlah peminjaman, jumlah pengembalian, jumlah user, jumlah pengarang, dan jumlah kategori.
Kita langsung lihat ke sidebar-nya aja. Kita langsung masuk ke kelola daftar pengarang. Di halaman ini kita dapat melihat pengarang-pengarang buku yang ada, tentunya dengan fungsi pagination di bawah, dan kita dapat menampilkan data sebelumnya ataupun sesudahnya. Dan kita dapat melihat bukunya itu 10 data per halaman, ataupun kita dapat melihatnya juga 25 data per halaman. Kita lihat ini akan menampilkan 25 data pada satu halaman. Dan di sini ada juga fungsi descending dan ascending. Dia akan mengurutkan dari A ke Z ataupun dapat mengurutkan dari Z ke A. Kemudian juga ada fitur pada fungsi search. Search ini dapat digunakan untuk mencari nilai apapun, baik itu dari pengarang, baik itu dari nomor, dapat kita search sehingga lebih mudah untuk menemukannya. Kemudian ada action-nya. Ada action edit. Coba kita edit. Kita ganti namanya Anwar Musadaf, ganti F. Kita update. Nama pengarang sudah akan muncul pesan info pengarang berhasil diubah. Kita lihat namanya tadi, kita search saja Anwar Musadaf. Dia sudah berhasil diubah dan akan muncul tanggal diubahnya sesuai tanggal pengubahan kita tadi. Kemudian ada juga fitur delete, fungsi delete. Kita bisa delete, dia akan meminta konfirmasi terlebih dahulu apakah kita ingin menghapus ataupun tidak. Kita bisa klik OK. Maka kita search lagi apakah sudah terhapus belum. Anwar Musadaf tadi sudah terhapus dari daftar pengarang. Mungkin itu aja dari kelola daftar pengarang. Kita lanjut ke tambah pengarang. Nama pengarang kita bisa meng-create nama pengarang yang baru. Misalnya saja kita masukkan Anwar aja. Tambah, akan muncul alert bahwa pengarang berhasil ditambah. Kita search lagi nama Anwar, akan masuk pengarangnya yang telah kita create tadi, yaitu Anwar. Tanggal dibuatnya pun sesuai dengan tanggal hari ini. Tanggal sekarang kita buat tadi, jamnya pun sesuai. Mungkin itu. Kita lanjut ke kelola daftar kategori. Di sini ada kategori buku yang ada mulai dari misteri, sains, literatur, ekonomi, matematik, sport. Di sini juga ada fitur ascending dan descending-nya, ada mengurutkan dari A ke Z, dari Z ke A, ada juga fitur pagination-nya. Bisa menampilkan juga 10 data per halaman ataupun 25 data, sama seperti tadi di kelola daftar pengarang. Juga ada search-nya, bisa kita gunakan untuk semua value yang ada. Dari kategori, nomor. Kita coba edit salah satu kategorinya, social culture-nya. Kita ubah menjadi inaktif. Update. Kategori berhasil diubah, akan muncul pesan. Kita lihat tadi kategori tadi, social culture, dia udah menjadi inaktif. Jadi kalau kita nanti ketika ketika meminjam buku, kategori social culture ini udah tidak ada lagi. Udah jadi inaktif.
Jadi tidak ada lagi kategori social collector nanti ketika kita meminjam buku. Dan tanggal diubahnya pun sesuai dengan tanggal hari ini. Coba kita delete. Kembali lagi dia juga meminta konfirmasi apakah kita ingin menghapus atau tidak. Kita klik OK saja. Kita search lagi social collector tadi, maka sudah terhapus dari daftar kategorinya. Kemudian kita buat tambah kategori lagi. Kita buat nama kategorinya teknologi saja, teknologi. Dengan statusnya aktif, lalu kita tambah. Kategori berhasil ditambah. Kita lihat dulu apakah sudah masuk. Maka kategori teknologi tadi sudah ada dan tanggal dibuatnya pun sesuai dengan tanggal sekarang. Dengan statusnya yang aktif. Kemudian kita masuk ke tambah buku. Tambah buku ini kita harus mengisi judul, kategori, pengarang, dan kode buku. Kita masukkan judulnya belajar C++. Kemudian kategorinya itu tentunya ini teknologi. Dan pengarangnya itu kita pilih saja barang, yaitu Ratna Hapsari. Dan kode bukunya kita masukkan. Terlebih dahulu sebelumnya coba kita tidak mengosongkan salah satu di sini fitur kategori di sini. Kode bukunya kita kosongkan, akan muncul Arab isi bidang ini. Coba kita tambah. Akan muncul pesan untuk mengisi pada bidang ini. Kategori ini, kategori kode buku. Kita masukkan kode bukunya. Kode buku ke-13. Kode buku 13 kita tambah. Akan kembali muncul pesan sukses bahwa bukunya itu berhasil ditambah. Kita lihat saja, kita search saja langsung C++, akan ketemu tadi buku yang kita tambahkan dengan kode buku, dengan pengarang dan kategori yang telah kita buat tadi. Dan coba kita edit. Belajar C++ Pro. Oke, kita tambah. Kita search lagi C++. Tadi bukunya sudah berhasil diubah namanya. Berarti fungsi editnya berfungsi. Dan coba kita delete. Kembali lagi dia akan meminta konfirmasi. Kita langsung OK-kan saja. Kita search lagi C++. Oke, dia sudah tidak ada lagi karena sudah kita hapus sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari fitur-fitur yang ada di halaman admin ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Faiz Ahmad. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelola daftar buku. Di kelola daftar buku ini terdapat daftar-daftar buku yang tersedia di perpustakaan ini. Misalnya kita edit di bagian kategori misalnya. Kita buat salah satu dari kategori ini inaktif. Misalnya kita tambah buku dulu. Kita lihat kategorinya, di sini ada kategori fantasi. Terus kita masuk ke bagian kelola daftar kategori. Kategori fantasinya kita ubah menjadi inaktif. Kita update. Muncul pesan kategori berhasil diubah. Kita lihat apakah kategori fantasi hilang.
kategori fantasi sudah tidak ada di bagian tambah buku, karena tadi admin telah mengubahnya menjadi inaktif. Sekarang kita masuk ke tambah peminjaman buku. Fungsi dari tambah peminjaman buku ini adalah jika ada user yang datang ke perpustakaan SMA Negeri 4 Medan, admin akan masuk ke menu ini untuk melakukan peminjaman, sehingga peminjaman terdata di website yang kami buat ini. Misalnya usernya U001, akan muncul nama dari user yang memiliki ID U001, yaitu Faiz Ahmad. Misalnya ID-nya kita buat salah gitu kan, U01. Tidak muncul karena user ID U01 tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tidak dimiliki oleh user yang terdaftar di aplikasi web ini. Coba kita coba U001. Kode bukunya misalnya kita buat 10. Akan muncul buku yang memiliki kode buku 10, yaitu geografi, buku geografi. Bisa kita pastikan di sini, buku geografi memiliki kode bukunya 10. Coba kita tambah lagi buku U001 Faiz Ahmad. Kode bukunya misalnya kita masukkan 99. Di sini akan tertulis tulisan kode buku tidak sesuai, yang berarti tidak ada buku yang memiliki kode 99. Kalau kita masukkan kode yang sesuai, yaitu 10, berarti buku geografi, kita tambah. Akan muncul pesan peminjaman buku berhasil dilakukan. Kemudian di bagian kelola peminjaman buku, yang tadinya buku geografi dipinjam oleh Faiz Ahmad, akan muncul tanggal buku dipinjam, yaitu tanggal 16 Januari, jam 10.54 sesuai dengan jam sekarang, dan juga keterangan bahwa buku belum dikembalikan. Coba kita lihat di bagian user profil. Kita masuk ke riwayat peminjaman. Di sini buku geografi yang tadi dipinjam oleh Faiz Ahmad telah terdaftar dan sesuai dengan peminjaman yang tadi didaftarkan oleh admin. Terus kita masuk ke, coba kita kembalikan salah satu buku, misalnya buku Sherlock Holmes, dikembalikan, sudah selesai dipinjam oleh Faiz Ahmad. Kita buat dendanya 0, pengembaliannya tepat waktu, sehingga tidak diberikan denda. Kita kembalikan buku. Tanggal buku dikembalikan akan berubah menjadi tanggal sekarang. Tanggal ketika buku berhasil dikembalikan. Kita balik ke riwayat peminjaman user. Kita refresh halamannya. Tanggal pengembalian buku sesuai dengan tanggal yang ada di bagian admin. Itu tandanya buku berhasil dikembalikan. Selanjutnya kita masuk ke daftar user, yaitu daftar user yang terdaftar dan bisa meminjam buku di website ini. Kita lihat di sini ada user ID U001 Faiz Ahmad, U002 Faisal Azwardi, U003 Faris Al-Falak, U004 Meizar Farija. Di sini admin bisa mengubah status dari masing-masing user. Di sini status Faiz Ahmad aktif, sehingga dia dapat meminjam buku. Coba kita lihat di bagian usernya, di akun profil saya. Di sini statusnya aktif. Coba kita buat Faiz Ahmad nih, akunnya tidak aktif lagi. Akan muncul pesan konfirmasi, apakah Anda yakin ingin menonaktifkan user ini? Tekan OK. Status dari Faiz Ahmad telah berganti menjadi inaktif ataupun sudah diblok. Kita masuk ke halaman user lagi, kita refresh. Status darinya berubah dari warna hijau aktif menjadi blok. Coba kita log out. Kita login menggunakan akun yang tadi telah diblok, apakah bisa login atau tidak. Kita lihat, masukkan email dan password yang sama. Masukkan juga kode verifikasi yang tertera di sini.
akan muncul pesan akun Anda diblokir, silahkan hubungi admin. Ini tandanya user tidak bisa melakukan peminjaman dan tidak tidak bisa masuk ke aplikasi untuk melihat riwayat peminjaman dia karena telah diblokir oleh admin. Coba kita ubah kembali ke bagian aktif. Di sini jika kita terlalu lama tidak menggunakan halaman admin, admin akan diminta untuk login kembali untuk memastikan bahwa akun admin ini tidak digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Kita login kembali. Kita ke daftar user. Kita ubah. Apakah Anda yakin ingin mengaktifkan kembali user ini? Oke. Berubah menjadi aktif. Coba kita login kembali. Apakah bisa login atau masih diblokir? Yang tadi. Email dan password yang sama. Kode verifikasi. Login. Nah, akun sudah berhasil login, yang tandanya akun ini sudah tidak diblokir dan tertera aktif di sini bagian profil saya. Yang terakhir adalah fitur ubah password dari admin. Fitur ini berfungsi untuk merubah password admin saat ini menjadi password baru. Jika kita ingin logout sebagai admin juga kita dapat melihat bahwa di sini ada icon logout. Tinggal kita tekan saja dan akan kembali ke halaman admin login yang semula. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya mengenai admin login dan penjelasan dari Faris juga tadi mengenai fitur-fitur admin. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Kami menyadari banyak kekurangan dari aplikasi web kami, jadi kami menerima kritik dan saran dari Bapak ataupun teman-teman sekalian. Apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan kepada kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas perhatiannya dan kepada Bapak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.